Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah di hari ini. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, hari ini kita mau sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita layak ditinggikan dan layak untuk disembah. Mari sama-sama kita nyanyikan Ku Mau Puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generation. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. I will sing of the mercies of the Lord. Anak-anak, kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang yang taat dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, memang seringkali sulit ya jadi anak yang taat ya. Tapi kita mau pilih untuk jadi anak yang taat karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk sama-sama kita pujikan lagu Susahnya Aku Taat, tapi aku mau menyenangkan hati Tuhan. Pilih taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan.
jadi anak yang taat. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause Won ngajakin kita semua kita berdoa dulu ya. Semua ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pernah nggak kalian mendapatkan hak istimewa dari orang tua kalian? Hak istimewa tuh kayak apa Lause? Kayak gini nih, dulu Lause waktu SD pernah dikasih janji seperti ini. Nanti kalau kamu ujian, kamu kerjainnya dengan jujur, nanti papi mami akan belikan satu hadiah yang kamu mau. Tapi kalau kamu nggak jujur, ya papi mami gak akan belikan gitu. Wah, pernah gak adik-adik kayak gitu? Lause sih waktu itu dengerin janji itu Lause pengen, wah berarti aku harus jujur nih ngerjainnya supaya aku bisa dapat hadiah itu. Jadi Lause kerjain ujiannya dengan jujur. Nah akhirnya Lause mendapatkan hak istimewa itu. Lause bisa milih satu hadiah yang Lause mau. Kalau Lause gak jujur, berarti Lause yang gak dapat hadiah itu. Lause kehilangan hak istimewa itu. Nah adik-adik tahu gak, kalau bangsa Israel itu juga pernah loh ngalamin hal yang persis. Nah semuanya buka Alkitabnya ya. Di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Nah Lause akan cerita dari sini. Jadi adik-adik semua buka Alkitabnya di rumah, menyimak sambil dengerin Lause cerita ya. Nah, jadi pada saat itu bangsa Israel ini sedikit lagi mereka akan sampai di tanah perjanjian atau yang kita sebut sebagai tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan ini dikatakan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya. Wah, artinya apa ya? Nah, Allah sendiri yang ngasih tahu. Berlimpah susu dan madunya itu artinya tanah ini tanah yang subur. Jadi mereka mau tanam apa aja bisa. Mereka butuh apa aja ditanam di situ semuanya bisa. Jadi mereka nggak perlu takut lagi kelaparan, nggak ada makanan gitu. Mereka nggak perlu takut. Wah dengar ini tentu Israel seneng dong. Wah akhirnya setelah berbulan-bulan selama ini akhirnya kita akan sampai di tanah perjanjian. Namun selain senang mereka juga ada rasa takut adik-adik. Karena ini tempat baru. Jadi pada saat itu Musa memilih satu orang dari tiap-tiap suku. Nah pada saat itulah terkumpullah 12 orang. Nah 12 orang ini ngapain? Mereka dijadikan pengintai atau mata-mata. Jadi mereka diutus pergi ke tanah perjanjian selama 40 hari. Mereka melihat-lihat kondisinya seperti apa. Dan kemudian mereka akan pulang setelah 40 hari memberikan laporan sama orang Israel. Nah, kira-kira apa ya yang mereka lihat? Wah, mereka melihat di sana bahwa benar ternyata di sana banyak ladang, banyak tumbuhan, di sana juga banyak penduduk, kotanya juga bagus gitu ya. Nah, setelah 40 hari mereka pulang ke Israel dan mereka memberikan laporan kepada mereka. Kira-kira gimana ya laporannya? Nah, 10 orang dari 12 pengintai itu ngomong seperti ini. Iya sih, tanahnya subur. Iya sih, sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong sih. Tetapi, tahu nggak? Orang-orang di sana itu besar-besar. Mereka tinggi besar, mereka kuat sekali. Kita nggak akan bisa mengalahkan mereka. Aduh, kita tuh kecil di mata mereka. Nggak bisa, kita nggak akan bisa masuk ke sana. Gak usah masuk deh, gak usah. Ketika Israel mendengar laporan itu, wah takutlah mereka. Mereka mulai berbisik-bisik, waduh gimana ini? Kita gak akan mungkin bisa masuk ke sana.
Tetapi pada saat itu ada dua pengintai lain yang namanya Kaleb dan Yosua. Mereka dengan penuh percaya diri mereka ngomong kayak gini, "Enggak, jangan takut. Kita pasti akan masuk ke sana. Kita pasti bisa mengalahkan mereka." Wah, di tengah 10 orang yang ngomong bahwa mereka gak mungkin bisa masuk, ada 2 orang Kaleb dan Yosua bisa ngomong kayak gitu. Kenapa ya Lause mereka bisa ngomong kayak gitu? Karena Kaleb dan Yosua itu percaya kalau Tuhan itu akan menuntun mereka. Karena Allah udah janji kalau Allah akan memberikan tanah perjanjian ini kepada mereka. Tetapi adik-adik, gak sampai di situ ternyata. 10 orang pengintai ini, mereka terus mengabarkan kabar busuk tentang tanah perjanjian ini. Udahlah, nyerah aja, kita gak bisa masuk. Mereka terlalu kuat. Kita tuh kayak belalang di mata mereka. Gak bisa. Wah, setiap hari semakin diomongin seperti itu. Bangsa Israel semakin takut. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai menyalahkan Allah. Aduh, Allah, mendingan kalau kayak gini kami di Mesir aja, tenang gitu. Semuanya juga ada. Gak usah lah Tuhan, aduh ngapain ya kami jauh-jauh ke sini. Terus Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang mengerikan seperti itu. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Allah. Lagi-lagi Kaleb dan Yosua, mereka dengan percaya diri mereka ngomong, "Israel, jangan takut. Jika kita taat dan percaya kepada Allah, maka Dia akan menuntun kita masuk ke dalamnya. Jadi kita jangan memberontak kepada Tuhan." Tapi tahu gak adik-adik apa yang mereka lakukan? Mereka lebih memilih untuk tidak taat dan tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang Yosua dan Kaleb katakan. Adik-adik, Allah mendengar semua pemberontakan mereka. Sehingga Allah itu marah dan Dia mengatakan kepada Musa, "Musa, aku akan menghabisi semua orang itu." Ketika mendengar itu, Musa langsung berdoa sama Tuhan, "Tuhan, jangan kau menghabisi semua orang Israel ini." Dan pada saat itu Allah menunjukkan belas kasihannya dan Allah gak jadi menghabisi orang-orang Israel. Tapi apakah itu berarti Allah langsung melupakan perbuatan bangsa Israel? Oh, tentu tidak adik-adik. Oleh karena dosa mereka sendiri, Allah membunuh 10 pengintai yang menyebabkan orang Israel ini memberontak. Dan semua orang Israel yang dewasa kecuali Kaleb dan Yosua, mereka akan mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka akan mengembara atau mereka akan berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Pada saat Musa menyampaikan ini kepada Israel, mereka langsung menangis, mereka menyesal. Allah, jangan, gak jadi. Kami gak mau jalan di padang gurun 40 tahun, ntar kami mati. Kami mau deh sekarang ya kami pergi berperang ya, supaya kami bisa masuk ke tanah Kanaan ya. Semua penyesalan, semua tangisan itu akhirnya sia-sia adik-adik. Karena apa? Karena sudah terlambat. Mereka sudah memilih untuk tidak taat, untuk tidak percaya kepada Allah. Jadi mereka kehilangan kesempatan itu. Mereka kehilangan hak istimewa itu. Adik-adik, dari kisah hari ini, mari kita belajar untuk mempercayai dan menaati Allah. Meskipun keadaan kita susah, meskipun keadaan kita mungkin gak sesuai dengan apa yang kita mau, ataupun kita tidak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Tetapi mari kita belajar seperti Yosua dan Kaleb, yang tetap mempercayai dan menaati perintah Allah untuk tetap berjalan maju sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah adik-adik, berkaitan dengan itu, ayat hafalan kita hari ini Lause ambil dari, dibuka ya Alkitabnya, dari Mazmur 121 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Lause bacakan ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, nanti adik-adik hafalin di rumah. Mazmur 121 ayat yang ke-7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi adik-adik, ingat ya, mari kita terus belajar untuk hidup terus percaya sama Tuhan dan taat sama Tuhan. Oke? Oke, saat ini kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Mohon Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk semakin dapat memahami dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Caranya, anak-anak bisa transfer persembahan ke GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ada kabar gembira loh. Sekolah minggu mau mengadakan lomba memasak mie untuk kelas 4 sampai 6 SD. Kapan? Tanggal 12 Maret 2023. Nah, buat anak-anak yang mau join, kalian bisa datang onsite tanggal 12 Maret ya. Dan kalau mau info yang lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini ya. Lese TV tunggu ya, acaranya pasti seru loh. Jadi ayo ikutan ibadah onsite ya. Dan Lese TV juga mau mengingatkan buat anak-anak yang sudah beribadah hari ini, jangan lupa untuk membagikan link ibadah hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.